Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Akmalia, semester 5 Studian Hikmah Jakarta. Di sini saya akan presentasikan tugas retorika dakwah dosen pengampu Ustadz Ahmad Rafiq Samsuri MA yang berjudul kandungan syahadat atau madlulus syahadah. Kandungan syahadah diantara syarat yang harus kita penuhi sebagai seorang muslim supaya syahadah kita diterima oleh Allah, yaitu al-fahmu al-munafilil jahal, yaitu pemahaman yang menghilangkan atau menolak kebodohan. Maka sebagai seorang muslim harus kita pahami betul apa sebenarnya yang terkandung dalam dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, khususnya kata-kata syahadat itu sendiri. Syahadatain adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa arti asyhadu itu? Yang biasa kita artikan, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada tiga arti syahadah atau asyhadu. Yang pertama, pernyataan atau al-iqrar dan al-i'lan, kedua sumpah atau al-qasam, dan ketiga janji, al-ahdu atau al-mitsaq. Syahadah yang artinya pernyataan, di dalam bahasa Arabnya iqrar atau i'lan, yang dalam bahasa kita jadi iklan. Harusnya aslinya adalah i'lan, bukan iklan. Iklan yang biasa kita artikan promosi dan lain-lainnya itu sebenarnya memiliki makna pengumuman atau pernyataan. Sehingga kita mengatakan asyhadu, berarti aku menyatakan. Kalau dihubungkan dengan kalimat syahadah, maka artinya aku menyatakan bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan aku menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalilnya surah ketiga ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqalu syahadu bi anna muslimun. Dalam ayat ini merupakan ajakan kepada orang-orang Yahudi Nasrani supaya mereka bertauhid sebagaimana kita. Jadi kalimat sawa'in di sini bukan menunjukkan adanya kesamaan agama antara samawi, bukan, tetapi ini adalah dakwah yang disampaikan kepada mereka, yang mana kontennya adalah ajakan untuk bertauhid supaya mereka tidak menyekutukan Allah. Karena faktanya orang-orang Yahudi itu melakukan syirik dengan menyatakan Uzair adalah putra Allah, dan orang-orang Nasrani juga melakukan syirik bahwa Isa adalah putranya Allah. Maka di sini kita diperintahkan untuk berdakwah kepada mereka. Kalau mereka tidak mau, kita berlepas diri dan kita umumkan kami ini adalah orang-orang muslim. Yang kedua, syahadat yang artinya adalah sumpah. Kandungan kedua dari syahadat yang bahasa Arabnya al-qasamu, asyhadu berarti aku bersumpah. Dihubungkan dengan kalimat syahadat, maka artinya aku bersumpah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersumpah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sumpah ini memiliki bobot kebenaran terhadap apa yang dinyatakan. Makanya saksi di dalam proses pengadilan itu, sebelum kesaksian itu harus disumpah bahwa yang dinyatakan itu tidak main-main, melainkan keluar dari hati yang paling dalam. Contohnya dalam kalimat seseorang menyatakan di sana ada tabrakan, kecelakaan, dan si pendengar ini bilang, ah masa?
Nah, kalau pembawa beritanya mengatakan sumpah, yang mendengar jadi percaya. Lihat dalilnya dalam surah Al-Munafikun ayat 1-2. Yang artinya, ingatlah ketika datang kepadamu orang-orang munafik itu, mereka berkata, kami bersaksi. Kata asyhadu di sini bermakna sumpah. Sesungguhnya engkau pasti utusan Allah, dan sesungguhnya Allah mengetahui bahwa engkau Muhammad utusan Allah, dan Allah sesungguhnya bersaksi orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang bohong. Tapi dalam kata nasyhadu di sini lebih dekat maknanya kami bersumpah, yang mana diperjelas oleh ayat berikutnya yang mengatakan bahwa mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Artinya mereka jadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai perisai, maka mereka menghalangi dari jalan Allah. Sesungguhnya mereka sejelek apa yang mereka lakukan. Kemudian ketiga, syahadat adalah janji, al-ahdu atau al-mitsaq. Syahadat berarti aku berjanji. Dihubungkan dengan syahadatain, maka artinya aku berjanji bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku berjanji bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian atas roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Yang menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi, kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lemah terhadap ini. Jadi kata asyhadahum berarti aku mengambil perjanjian kepada mereka. Ayat ini berkaitan dengan diambilnya perjanjian oleh Allah kepada semua manusia. Saat ruh sudah ditiupkan ke dalam jasad, seluruh kita umat manusia, apakah kita dari seorang ibu yang muslimah ataupun non-muslim, maka kita semua bersaksi, berjanji Allah adalah Rabb kita. Ini adalah tauhid rububiyah, pengakuan Allah sebagai Rabb kita semuanya. Namun setelah lahir maka kondisinya akan berubah, tergantung pada lingkungan manusia itu. Pada saat orang tuanya muslim, muslimah, maka dia selalu berada dalam potensi fitrah keislamannya. Tetapi ketika dia berada dalam lingkungan non-muslim, maka dia akan berubah menjadi non-muslim. Allah mengingatkan, kenapa kita tidak ingat? Saat umur kita 1 tahun saja kita tidak ingat, apalagi saat di dalam kandungan. Biasanya ibu kita yang menceritakan saat kita kecil, baru kita tahu. Dalam hal ini Allah mengingatkan kepada kita semua tentang peristiwa besar ini agar tidak dijadikan alasan saya lupa, antaqul yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kita beralasan pada saat hari kiamat, yaumul hisab, hari perhitungan, ya Allah kami lupa terhadap janji itu. Inilah kita ingatkan terus, mengingat perjanjian kita yang sudah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salah satu jalan yang mengantarkan kita kepada takwa itu adalah
al-muahadah, selalu ingat perjanjian di alam ruh yang sudah kita ucapkan kepada Allah. Kita sudah berjanji juga dalam sholat, dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan juga di antara kita ada juga yang membaca iftitah. Nah, kita harus mengingat terus bacaan itu supaya bisa mengantarkan kita kepada takwa. Harus merasa sedang berjanji. Orang yang membaca syahadatain harus merasakan bahwa dirinya sedang berjanji di hadapan Allah, sehingga tuntutan harus ditepati. Bahwasanya al-wa'du dainun, yaitu janji adalah hutang. Kalau janji kepada manusia saja kita penuhi, apalagi janji kita kepada Allah. Sehingga ketika kita melanggar perintah, larangan Allah, meskipun itu sekecil, merasa bahwa dirinya telah berkhianat dan tidak melihat kecilnya sesuatu itu, tetapi melihat zat yang kita hianati itu, zat yang maha besar, merasakan ketiga kandungan ini. Merasakan ketiga kandungan ini, baik itu pernyataan, sumpah, ataupun janji. Sehingga orang yang bersyahadat harus menyadari bahwa ia lagi menyatakan, lagi bersumpah, lagi berjanji kepada Allah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini seharusnya dirasakan ketika kita membaca syahadat. Maka saat tahiyat dalam sholat itu, ketika kita benar-benar menghayati ketiga makna ini, maka kita telah memiliki komitmen di dalam hati kita. Hati yang terikat dengan syahadatain. Komitmen itulah yang disebut iman. Contoh pribadi yang menyadari ini, pada generasi Bilal bin Rabah, ia mendapat tekanan dari majikannya, yaitu Umayyah, luar biasa, disiksa luar biasa, ditaruh patung besar di dadanya, dan ia mengatakan ahad, ahad, ahad. Komitmen terhadap janji, terhadap keislaman yang sudah dia nyatakan. Kemudian Yasir bin Sumayyah, syahid pertama, kemudian disusul oleh istrinya, yaitu Sumayyah. Mereka berdua berkorban nyawa untuk komitmen keimanan mereka. Dan Mus'ab bin Umair, iman yang benar juga harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, menyatakan dengan lisan, kedua membenarkan dengan hati, dan yang ketiga mengamalkan dengan anggota badan. Ketiganya harus ada, tidak boleh hilang satupun. Kalau seandainya orang itu hanya menyatakan secara lisan tapi hatinya kufur, maka dia adalah orang munafik. Kemudian kalau hatinya saja beriman sementara secara lisan tidak menyatakan dengan hati, dan dia menyatakan tetapi dia tidak mau melakukan, maka dia adalah seperti orang fasik, orang muslim yang meninggalkan segala macam kewajiban ataupun melaksanakan segala macam larangan. Pernyataan atau status. Pernyataan sama dengan status. Kandungan pertama adalah pernyataan, ini menghasilkan status keislaman seseorang. Ketika mengucapkan syahadat, berarti ia sudah menjadi muslim. Identitas keislaman status ini tidak akan hilang hingga lisannya mengingkarinya. Bukan hanya semata-mata perbuatannya, tidak boleh mengkafirkan seseorang yang status keislamannya masih ada. Man kaffara akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengkafirkan saudaranya, maka akan kembali kepada salah satunya.
yang dituduh itu betul-betul kafir, maka kembali kepada yang dituduh. Pembenaran hati. Bila seorang sudah merasakan kandungan kedua dari iman, maka batinnya bernilai. Ini tentu tidak kelihatan, tapi bisa dilihat dari sikap. Hati yang membenarkan menghasilkan sikap yang baik, hati yang menolak memunculkan sikap yang buruk. Pengamalan amal yang dilakukan seseorang menunjukkan bahwa dirinya memiliki nilai lahir. Ini kelihatan misalnya mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, berhaji, itu. Nah, istiqomah, mukmin yang selalu menjaga lisan, hati, dan anggota badannya dengan yang dituntut oleh Allah dan Rasul-Nya, maka dia berada dalam kondisi istiqomah. Istiqomah tidak datang tiba-tiba, tetapi melalui proses. Itulah kenapa digunakan kata-kata tsumma, yaitu kemudian. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menggunakan pendirian mereka. Kemudian istiqomah ini berproses. Harus ada lingkungan yang baik, harus ada teman-teman yang kondusif, mengajak kepada kebaikan, yang selalu mengingatkan. Banyak prosesnya sehingga harus ada upaya. Nah, kemudian balasan bagi yang istiqomah dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Orang-orang istiqomah tidak akan bersedih dan senantiasa optimis, ada keberanian. Yang kemudian keberanian, as-saja'ah itu dikatakan kepada orang-orang yang istiqomah. Allah takhafu, janganlah kalian khawatir. Fala khaufun alaihim, maka dia tidak akan khawatir. Artinya dia selalu berani. Contohnya Ribi'in bin Amir ketika menghadap Rustum, yaitu panglima Persia. Kemudian Abdullah bin Zubair tidak mau minggir ketika Umar lewat, padahal yang lainnya minggir. Katanya, aku tidak bersalah, kenapa kau harus minggir? Sedangkan jalannya masih luas. Begitu. Yang kemudian tenang, yaitu al-itmi'nan. Musibah apapun yang menimpanya tidak akan menumbangkannya atau putus asa. Sebaliknya, kebaikan apapun yang diraihnya tidak akan membuatnya sombong. Ketenangan dan kestabilannya karena menyadari semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik. Kullu ma maqaddarul khair. Yang kemudian optimis, memandang masa depan penuh dengan keyakinan. Malaikat memberikan kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan. Juga melihat masa depan, Islam pun yakin bahwa masa depan di tangan Islam. Ad-dinul mustaqbalul lihada. Kemudian as-sa'adatu, bahagia sejati. Jika seseorang hidupnya penuh keberanian,
tenang dan optimis, maka berarti telah tercapai kebahagiaan yang hakiki. Bagaimana bahagia kalau salah satunya hilang? Jadi syahadat mengantarkan kita kepada saadah, yaitu minas saadati ila saadati. Mungkin sampai di sini saja apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengertian, karena kebenaran dan kesempurnaan itu kembali kepada Allah, dan kekurangan kesalahan itu dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.